Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya matkul interaksi manusia dan kelompok dan komputer. Yang pertama, perancangan tampilan untuk antara muka berbasis teks. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak yang berkualitas tinggi. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, membuat sketsa pada kertas. B. Menggunakan peranti protip GUI. Yang C. Menuliskan satu jendela dengan jendela yang lain. Yang D. Menggunakan peranti bantu yang disebut CAS, yaitu Computer Aided Software Engineering. Yang satu, cara pendekatan. Pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam kategori besar, yakni pemrograman aplikasi untuk keperluan khusus pula, yaitu Special Purpose Software. Yang kedua, program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna, yaitu dalam kurung General Purpose Software. 2. Prinsip dan petunjuk. Perancangan antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi 4 komponen: model pengguna, bahasa perintah, umpan balik, dan penampilan informasi. Model pengguna mengetahui dan memahami model konseptual yang diinginkan pengguna. Bahasa pemerintah adalah komponen dari antarmuka dan pengguna. Umpan balik sebagian kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan. Penampilan informasi untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. A. Urutan perancangan, yaitu pemilihan ragam dialog, perancangan struktur dialog, perancangan format dialog, perancangan penanganan kesalahan, validasi pemasukan, proteksi pengguna, pemulihan dari kesalahan, penampilan pesan, perancangan struktur data. B. Perancangan tampilan berbasis teks, yaitu urutan penyajian, pelonggaran, revelasi konsentrasi, kesederhanaan. C. Perencanaan tampilan berbasis grafis, ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Yang kedua, urutan visual dan fokus pengguna. Struktural internal, kosakata grafis yang konsisten dan kesesuaian dengan media. E. Penanganan kesalahan. 3. Peranti bantu sederhana disajikan 4 bagian, yaitu pertama, nomor lembar kerja. 2. Bagian tampilan. Yang 3. Bagian navigasi. Yang keempat, bagian keterangan. 4. Jaring semantik tampilan. Yang kedua, soal kedua. Coba Anda jelaskan isu-isu perlu diperhatikan dalam perancang lingkungan fisik komputansi. Jawabannya adalah dengan cara menciptakan aspek ergonomik. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, kualitas udara. Yang keempat, kesehatan dan keamanan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang enam, kebiasaan dan aktif dalam bekerja. 3. Pada komponen dasar antarmuka grafis apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain antarmuka grafis agar tampilkan lebih menarik? Jawabannya,
A. Membuat sketsa pada kertas. Yang B. Menggunakan peranti prototip atau GUI. C. Menuliskan tekstural yang menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela yang lainnya. Yang D. Menggunakan peranti bantu yang disebut CAS, yaitu Computer Aided Software Engineering. Yang 4. Apa perbedaan user interface dan user experience? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, user interface lebih menciptakan ikatan emosional dengan pengguna melalui desain yang menarik dan indah. Dan user experience lebih berfungsi untuk membuat desain web e-commerce menjadi lebih indah dan berfungsi sebagai pembuat website e-com menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh keuntungan penerapan ergonomi. Jawabannya, meningkatkan untuk kerja seperti menambah kecepatan kerja, ketetapan keselamatan kerja, mengurangi energi serta kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi waktu, biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia dan minimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan manusia. Yang kelima, meningkatkan kenyamanan karyawan dan bekerja. Mungkin dari saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.